Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal biharu fuzirat, apabila laut diluapkan. Ciri berikutnya ketika terjadinya hari kiamat adalah apabila laut diluapkan. Itu artinya laut itu adalah dalam posisi yang paling terendah. Laut jika dibandingkan dengan danau, bahkan dibandingkan dengan sungai apalagi, itu dia posisi yang paling rendah. Makanya ada istilah di dalam sebuah ilmu kebijakan, kita itu harus seperti laut, merendah, agar sungai-sungai dan danau itu lari kepada kita. Akhirnya kita menjadi seluas samudra laut. Pribadi kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Jangan meninggi dirikan. Kalau orang yang mau meninggi dirikan itu ya jadi danau, jadi sungai, bukan sebuah laut. Makanya para nabi itu tidak ada yang sombong. Padahal kedekatan dengan Allahnya luar biasa. Katanya engkau seorang raja, katanya engkau seorang nabi akhir zaman, tapi kok kamu sama pakaiannya dengan aku. Ucapan seseorang yang bertemu Rasulullah di tengah jalan, coba. Ini kita baru jadi lurah, sombongnya luar biasa. Gak usah lurah lah, jadi Pak RT, Pak RW, aduh. Udah merasa itu seluruh warga harus menghormati dia. Para nabi itu dihormati seluruh malaikat. Bukan hanya dihormati, disembah Nabi Adam. Kita belum pernah melihat malaikat sih. Kalau sekali saja melihat seperti iblis, pasti irinya luar biasa, dengkinya luar biasa. Bagaimana mungkin ruh yang suci itu menghormati ruh yang bisa berbuat dosa, coba. Namun ketika Adam disujudi malaikat, apakah dia merasa dirinya tinggi? Kalau dia merasa dirinya tinggi, ya dia akan menjadi danau, akan menjadi sungai, akan menjadi rendah lagi. Tidak akan menjadi lautan. Yang dimana seluruh ilmu akan berhijab kepadanya, akan bermazhab kepadanya. Dia menjadi pusat dari ilmu itu. Laut yang posisinya paling terendah ini di bumi, di alam semesta ini, itu nanti Allah luapkan, coba. Tsunami Aceh itu berapa ribu itu meninggal itu nggak ada seujung debunya itu nanti hari kiamat. Paniknya luar biasa. Orang yang lagi beranak aja langsung melahirkan. Salah satu ciri dunia kuantum yang Allah janjikan lewat ucapan Rasulullah. Maka itu kaum jahiliyah, kaum kafir itu yang senantiasa berbuat maksiat itu takutnya luar biasa itu. Raja-raja dulu itu kalau tiap subuh itu mereka mempunyai kori-kori yang diceritakan ini hari kiamat ini terus menerus agar mereka takut. Nggak mengambil duit orang, mengambil duit rakyat. Kita kalau subuh malah jogging, ketawa ketiwi, ya nggak salah, memang itu olahraga. Tapi jangan sampai engkau lupa itu bahwa janji Allah itu tentang hari kiamat. Ya kalau nggak mau seperti itu ya jangan berKTP Islam. Menjadi seorang ateis, tapi takut untuk mengambil duit rakyat. Laut yang posisinya terendah itu nanti Allah luapkan, janji Allah. Karena memang sesuai logika, ketika alam semesta ini sudah tidak sesuai pada tempatnya, kan kita percaya gravitasi nih, ciptaan Isaac Newton, artinya itu tarik menariknya itu sudah tidak ada, sudah tidak seimbang. Pernah melihat tabrakan mobil, coba. Itu kan keluar dari jalan yang seharusnya, itu bagaimana tidak seimbangnya itu. Ketika tidak ditabrakan satu beruntun, yang belakang tidak waspada, akhirnya jadi tabrakan berjamaah. Ya seperti itu nanti. Harusnya posisi planet di sini, dia keluar jalur,
tabrakan, semua jadi hancur. Itu menciptakan ketidakseimbangan juga di laut, karena laut ini yang menarik adalah bulan. Kalau menurut ilmu biologi, maka ketika bulan purnama itu laut pasti akan naik karena tertarik gaya gravitasi bulan. Itu gravitasi bulan sudah tidak ada karena bulan juga hancur, akhirnya ditarik yang lebih dahsyat lagi itu. Bintang-bintang yang luar biasa, makanya jadi meluap. Membumi hanguskan manusia seluruhnya, semua dimatikan janji Allah sebelum tertib sangkala. Nanti surat Al-Takwir berikutnya kita akan bahas. Makanya engkau mungkin boleh sekolah di Amerika, boleh, nggak apa-apa, bagus, luar biasa. Namun ketika engkau belum menelaah Al-Quran, engkau belum berkenalan dengan Al-Quran, engkau belum memahami esensinya, sayang. Karena sejalan dengan logika, sejalan dengan ilmu pengetahuan. Bukan mengada-ada, bukan merekayasa. Lahir dari lidah suci Jibril yang disampaikan kepada Muhammad. Yang hatinya juga harus suci, lidahnya juga harus suci. Tidak mungkin kita ini yang kotor Jibril mau bicara sama kita, ya nggak mungkin lah. Harus yang suci juga, makanya Nabi itu suci. Ketika manusia sudah melupakan tentang hari akhir, tentang kiamat, maka semua itu disepelekan. Para ayatullah, para imam, para kiai itu kalau sudah paham itu dahsyatnya kiamat tuh malas ngomong. Bukannya sombong, malas, takut. Takut dicatat oleh Allah, padahal kalau Allah sih paham. Karena dia bisa membaca hati manusia. Ucapannya itu adalah ini. Kan kita kan manusia kadang-kadang karena kita dengki nih, kata kita bodoh, karena kita ujub, karena kita ria, ucapan-ucapan yang seharusnya lurus jadi bengkok. Jadi timbul prasangka-prasangka tersendiri. Wah, kiai itu nggak bener, itu yang ditakutkan. Makanya kata Imam Ali, bodoh itu haram. Tahu nggak haram? Orang yang tidak mengenal esensi di dalam dirinya, jati dirinya itu mau kemana, Tuhannya siapa, nabinya siapa, itu sudah termasuk orang yang bodoh. Bukan bodoh artinya dia tidak kenal kuliah, bukan. Orang kenal kuliah malah banyak itu yang bodoh-bodoh, tidak mengenal jati dirinya siapa. Cuma di gunung-gunung itu nggak kenal sekolah, malah nggak kenal bangku sekolah, tapi luar biasa hidupnya damai. Tiap hari tadarusan, tiap hari sholat malam, enak. Mereka lebih pintar di mata Imam Ali daripada mereka yang sekolahnya tinggi tapi tidak mengenal jati dirinya siapa. Itu bodoh, itu haram. Ini kan berurut tadinya, berarti ketika bintang-bintang jatuh berserakan itu otomatis nanti laut akan diluapkan oleh Allah. Nggak perlu Allah, secara sains juga begitu. Ketika gravitasi ini sudah morat-marit, ini sudah tidak ada keseimbangan, air itu kan bergerak, tidak seperti bumi tanah. Dia akan mencari tarikannya ini mana yang lebih kuat. Ya bintang-bintang yang lebih besar daripada bulan, ditarik itu sama gravitasi, itu akan meluapkan. Maka janji Allah Al-Quran itu Muhammad, ketika Muhammad termenung, aduh, bisa nggak sini Al-Quran nggak dikotak-katik seperti nabi-nabi sebelumnya? Tenang, kata Jibril, aku yang menjaganya sampai kiamat atas perintah Allah. Tidak ada satu titik koma pun yang akan bisa manusia untuk merubahnya. Supranatural, yang paling supranatural. Kalau makanya aneh percaya, tidak percaya Tuhan tapi percaya setan, kan aneh manusia itu. Alhamdulillahirabbil alamin.